warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Mariana. Saya merupakan mahasiswa PPG Calon Guru Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Pring Sewu Lampung tahun 2026 dengan nomor induk mahasiswa 2025 4074 072125. Baik, kali ini saya akan menampilkan video praktik bimbingan klasikal dengan materi layanan bijak menggunakan media sosial. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Haikal, boleh dipimpin doa terlebih dahulu. Doa dalam hati saja boleh. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, teman-teman sudah sholat semua? Ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Zabir sama Jenina. Ya, kenapa nggak hadir? Oke, mudah-mudahan besok bisa bertemu bersama kita. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang bijak dalam menggunakan media sosial. Ya. Gimana? Hari ini sudah siap untuk menerima materi dari Ibu? Ya. Oke, tangan-tangannya dulu. Ya, diangkat ke atas. Ya, ini. Ya, oke, teman-teman. Kelihatan kita berpegangan dulu ya, biar nggak tegang. Oke. Ya, sudah. Oke teman-teman, kalau misalkan kita mau materi biasanya kita akan lebih seru dan lebih fokus kalau ada ice breaking ya. Teman-teman mau Ibu ajak ice breaking hari ini? Ice breakingnya mudah sekali teman-teman. Jadi kata kuncinya adalah Ibu minta. Apa kata kuncinya? Ibu minta. Jadi ketika Ibu bilang instruksinya Ibu minta berdiri. Kalau nggak ada kata Ibu minta berarti tidak usah dilakukan. Oke, baik, sebelum memulai materi layanan hari ini teman-teman silahkan berdiri. Ya, konsentrasi nggak teman-teman? Kenapa enggak? Iya, nggak ada instruksi Ibu minta. Oke, sekarang Ibu minta tepuk pundak temannya. Ya, tepuk pundak temannya. Ibu minta tepuk satu kali. Ya, silakan pegang kepala. Iya, berarti teman-teman sudah konsentrasi. Ibu minta beri tepuk tangan yang meriah. Nanti kalau sudah benar semua, tandanya teman-teman sudah bisa kok. Sudah siap menerima materi layanan. Ibu akan membagikan yang namanya asesmen awal. Jadi teman-teman nanti silakan mengisi daftar checklist yang sudah Ibu sediakan. Silakan dilihat teman-teman. Tabel yang pertama di situ ada instrumen asesmen awal. Jadi Ibu mau lihat dulu teman-teman pengetahuannya sejauh mana mengenai bagaimana bijak dalam menggunakan media sosial. Silakan diisi dulu dengan checklist. Ya, contoh yang pertama, media sosial hanya berdampak positif bagi kehidupan remaja. Kira-kira benar atau salah? Kalau menurut teman-teman benar, silakan checklist di kolom yang benar. Kalau menurut teman-teman salah, silakan checklist bagian kolom yang salah. Silakan dikerjakan. Oke, baik teman-teman, sudah selesai semua ya? Oke, sudah. Teman-teman, kalian tahu nggak? Indonesia itu merupakan salah satu negara yang paling besar dalam menggunakan media sosial. Percaya nggak? Ya. Iya, percaya. 60% diantaranya ternyata siapa yang menggunakan paling banyak?
Apakah balita, remaja, dewasa, atau lansia? Betul sekali, remaja. Usia berapa sih remaja itu? Kalian sekarang usianya berapa? Ada yang 13, ada yang 12. Dan ternyata menurut Kominfo tahun 2004 itu didominasi oleh remaja usia 12 sampai 17 tahun. Apa aja media sosial yang mereka gunakan? Nah, teman-teman sendiri tahu nggak media sosial itu apa sih sebenarnya? Tahu nggak media sosial itu apa sih? Ya, media sosial apa? Ya, oke, cukup. Jadi benar banget katanya. Siapa namanya? Amel, ya. Jadi media sosial itu adalah salah satu platform media digital yang berbasis internet, di mana kita itu bisa berbagi media seperti foto, video, audio, dan lain-lainnya. Nah, kemudian teman-teman, kira-kira apa aja nih jenis-jenis dari media sosial yang ada, yang biasa kita pakai? Apa aja jenis-jenisnya? TikTok, terus Instagram, YouTube, terus apa lagi? Facebook, apa lagi? WhatsApp, ya, terus apa lagi? Snapchat, Twitter, ya, banyak sekali ternyata media sosial yang bisa kita gunakan atau bisa kita manfaatkan. Nah, tapi teman-teman, dari sekian banyak media sosial yang ada, kira-kira itu berdampak positif atau negatif? Ada yang positif, ada yang negatif pastinya. Coba, Ibu pengen dengar kira-kira dampak yang negatif itu apa aja? Kalau yang negatif itu bisa cyberbullying atau perundungan online. Teman-teman pernah nggak lihat misal temannya itu atau seseorang upload video misalkan, kemudian banyak netizen, ya bisa dibilang netizen ya sekarang ya, itu yang komennya aneh-aneh, komennya yang membuat orang itu menjadi terpojok, atau mungkin di situ komennya ujaran yang melakukan penghinaan dan lain-lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh dari dampak cyberbullying negatifnya dari media sosial. Kemudian kalian bisa fokus nggak belajar kalau misalkan nggak diatur waktu bermain media sosialnya? Nggak, oke, banyak hal ya ternyata yang negatif. Tapi berbicara hal yang negatif ternyata ada juga yang positif. Banyak ternyata. Apa aja kira-kira yang positifnya? Ya, memperluas wawasan dan pengetahuan. Terus, apalagi? Meningkatkan kreativitas dan inovasi. Meningkatkan kreativitas dan inovasi. Terus, Mempererat hubungan sosial. mempererat hubungan sosial. Iya, itu beberapa contoh dampak yang positif. Jadi ketika dimanfaatkan dengan bijak, dengan baik, dampaknya bisa positif. Bagaimana kita menggunakan media sosial itu dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu ada yang namanya dan perlu adanya etika digital. Bagaimana kita berbicara sopan santun di media sosial, gimana caranya kita supaya bisa menghargai orang lain di media sosial, ya itu termasuk ke dalam etika. Prinsipnya gimana? Prinsipnya yang pertama kita harus menghormati privasi orang lain. Terus apa lagi? Iya, sebelum share kita cek dulu kebenarannya, ini berita yang hoax atau yang fakta. Ya. Kemudian apa lagi? Jaga bahasa dan kata. Teman-teman pernah nggak sih lihat postingan, terus tiba-tiba langsung tergerak hatinya, komen tapi nggak berpikir dulu gimana nanti setelahnya? Pernah nggak melakukan hal itu? Pernah nggak? Pernah. Terus ternyata berita itu hoax, bukan fakta. Perasaannya gimana? Udah terlanjur nyebar berita, tapi ternyata kok nggak sesuai dengan faktanya. Perasaan kalian gimana? Merasa bersalah. Aduh, kok
saya tadi harus selalu melakukan hal itu gitu ya. Berarti kan kita harus memilah dulu mana berita yang positif, yang benar dan yang tidak benar. Oke, kemudian ciri-cirinya teman-teman. Ciri-ciri dari berita yang hoax itu ternyata bisa kita deteksi, bisa kita cari tahu. Ya, apalagi contohnya misalkan kita dapat informasi itu lewat WA. Teman-teman punya WA nggak? Punya. Teman-teman pernah nggak dapat share-sharean informasi itu dari grup misalkan, terus tiba-tiba di situ ada seperti informasi, misal informasi beasiswa segala macam, isinya gini. Kemudian di situ ada ciri-ciri yang mencolok, misalkan hurufnya itu tebal dan kapital, terus banyak tanda serunya. Pernah lihat nggak kayak gitu? Pernah lihat nggak? Pernah. Waspadalah. Itu adalah berita hoax. Ya, itu gampang banget ternyata teman-teman kalau kita mau ngeceknya. Mau panggil casting, Bu. Sama ya. Kevin? Ada pertanyaan, Bu? Adriana. Ya. Oke, itu tadi ya teman-teman. Kemudian bagaimana Bu tips dan strateginya supaya kita itu bisa bijak dalam menggunakan media sosial? Ada rumus ajaibnya, teman-teman mau Ibu kasih tahu nggak? Mau. Yang pertama, stop. Stop itu kita berhenti sejenak. Kita lihat dulu, ini berita kira-kira positif nggak? Kemudian kita jangan buru-buru berkomentar, ya. Kemudian jangan terburu-buru menekan tombol share. Jadi kita lihat dulu ini video kira-kira bermanfaat atau enggak. Kalau misalkan bermanfaat, barulah kita boleh lah ya. Nah di situ ada proses namanya think. Think tahu nggak artinya apa? Berpikir. Kita berpikir dulu kira-kira ini bermanfaat nggak ya ketika saya share. Kemudian dampaknya apa? Kemudian apakah ini sudah menjaga privasi atau belum? Seperti itu ya. Kemudian baru di posting. Kalau teman-teman sudah yakin ini berita yang baik, berita yang betul-betul fakta, berita yang menginspirasi dan positif, silahkan di post. Ya, sehingga kalian bisa menjadi kreator digital yang positif begitu teman-teman ya. Oke, bisa dipahami? Oke, kalau teman-teman sudah bisa menerima tadi ya yang sudah disampaikan, sekarang Ibu minta teman-teman membuat kelompok ya. Ibu yang buat satu kelompoknya ada yang 6, ada yang 5. Ibu tunjuk aja ya, 1, 2, 3 berkelompok, 1, 2, 3 ini berenam berkelompok, 1, 2, 3 berkelompok, 1, 2, 3 ini barisan ini berkelompok, sisanya ke sana, 2 ke sana aja. Kelompok 1, silakan Mas dibagi dulu ya. Ini untuk kelompok 1 ya. Boleh dibagi dulu yang bagiannya dari staples. Kasih ke temannya satu-satu per kelompok. Yang ini juga. Yang lainnya nggak usah di link ya. Untuk bagian yang nggak di staples aja yang dibagi. Kelompok berapa berarti? 3 ya? Kelompok 3. Kelompok ini 4 ya? 4. Dibagi langsung ya. Kelompok 5, kelompok 6 ya? 1, 2, 3. Ini dokumennya udah. Oke. Kita coba diskusikan LK yang ada di sini yang tadi sudah Ibu bagi. Buka LK-nya, teman-teman. Berkelompok, ada ke berhadapan dengan kelompoknya. Ada ke belakang boleh. Cek LK-nya. Ya. Boleh berkelompok yang misalkan temannya nggak kebagian, tarik kursinya boleh ke sini. Ya, tarik kursinya boleh ke sini.
Ya tadi Ibu sudah bagikan ya. Kasih kembali teman-teman. Halo. Hai. Hai, halo. Oke, fokus lagi ke lembar kerja atau lembar aktivitas. Boleh dicek tadi kertasnya sudah Ibu bagi. Di situ ada pertanyaan. Ada salah satu bentuk kasus. Ibu bacakan, kalian dengarkan. Tito sering membuka TikTok saat malam hari sampai pukul 1 dini hari sampai malam. Ya, 1 malam. Akibatnya ia sering mengantuk di kelas dan nilainya menurun. Pertanyaan yang pertama, kira-kira apa sih dampak yang bisa terjadi akibat perilaku tersebut? Jawab di titik-titiknya. Silakan dijawab. Terus, pertanyaan yang kedua, buatlah 3 aturan bijak bermedsos versi kelompok kalian masing-masing. Silakan ditulis. Nih, apa dampaknya? Apa dampaknya nih? Ini. Terus, 3 aturan. 3 aturannya, boleh silakan kalian tulis. Nanti Ibu akan kasih kertas lenong. Ini nanti per kelompok, teman-teman silakan nanti dibuat judul di tangannya. Nanti kalian Ibu bagi kertas sticky note. Silakan kerjakan dulu yang itu sambil Ibu bersiap. Oke, sudah? Duduk. Sambil teman-teman mengisi, Ibu bagikan kertas lenongnya masing-masing satu kelompok, 1 ya. Nanti bagaimana cara mengerjakannya Ibu instruksikan. Ya. Ya, nanti yang Udah dapat ini belum? Belum. Oke. Mana? Sudah? Yang biarkannya sudah? Oke, teman-teman lihat ke depan sebentar. Jadi, teman-teman, Ibu harap teman-teman bisa menuliskan atau membuat yang namanya galeri wall. Tadi sudah Ibu berikan kertas buram atau kertas plano dan juga sticky note yang warna-warni. Ibu minta teman-teman buat di kertas yang ini, ya. Tulis judul besarnya, aturan bijak bermedsos. Kemudian buat panah-panah seperti ini, tempel stick note-nya. Maksud? Enggak. Bisa lihat Ibu ya. Lihat dulu ke sini.
Misal ini adalah kertas buram yang terbagi. Tulis di tangannya aturan bijak pemirsa, boleh dihias seperti apa, terserah kalian kreatifnya seperti apa. Tulis aturannya tadi ada berapa yang diminta sesuai jumlah kelompok ya. Terus kalau sudah ditulis, buat panah-panah dihias seperti apa bagusnya, tempel. Saya satu orang nulis satu. Kalau kertas saya kurang bilang sama ibu. Oke? Oke. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Teman-teman punya spidol nggak? Kalau nggak punya pakai punya ibu. Oke. Nih, pakai spidol. Yang mana? Kalau kertas yang kurang, boleh minta lagi ya teman-teman ya. Boleh di tangannya. Boleh disiapkan yang menuliskan yang selesai kerjasama. Judul besarnya aturan bijak bermedsos. Terserah teman-teman mau dihias, mau dibentuk seperti apa, sekreatif dan sebagus mungkin. Oke teman-teman, waktunya 3 menit lagi. Silakan selesaikan tugasnya. Ya, aturan bijak bermedsos. Ini dibagi SMS. Dia sudah tulis aturannya. Tinggal nempel. Oke, bisa? Ya. Tulis judul besarnya. Oke, biar terang. Ya, ditulis. Boleh satu orang megang satu dia satu aturan nanti yang sudah selesai boleh maju ke depan, boleh nanti bacain hasilnya. Yuk cepet-cepetan. Yang udah selesai boleh maju ke depan kelompoknya. Waktunya 1 menit lagi. Ayo. Satu kelompok nanti maju. Perwakilan aja nanti bawa kertasnya nanti dibacain hasilnya. Dua aja, satu megang, satu baca. Ayo yang udah selesai boleh angkat tangannya. Benar udah. Ayo udah selesai. Yang sudah selesai. Yang sudah selesai boleh angkat tangan. Nanti maju presentasi. Bacain hasilnya. Udah selesai? Oke, silakan berdua maju ke depan. Berdua maju ke depan. Yang satu pegang, yang satu bacain hasilnya. Oke, sini maju ke depan. Ini kelompok berapa? Kelompok 4 yang mau megang siapa yang mau bacain siapa? Ayo. Baca. Teman-teman sambil kesini sebentar ya. Yang lain boleh selesaikan. Dari kelompok berapa? 4. Akan presentasikan aturan bijak dalam media sosial. Teman-teman, halo. Hai. Fokus ke kelompok 4 yang sudah menyelesaikan tugasnya.
kelompok dan diskusi mereka. Silakan dibacakan Mas Hafiki. Aturan pertama yang fundamental gunakan paspor dua. Ya. Yang kedua jangan pakai paspor. Yang ketiga tempat jalan kerja. Ya. Yang keempat bagi waktu belajar dan main HP. Yang kelima menghindari konten seksual. Ya. Yang keenam tidak berikan yang negatif. Iya. Oke, teman-teman sepakat nggak sama aturan kelompok 4? Sepakat? Sepakat nggak? Sepakat nggak? Sepakat. Oke, ini hasil diskusi dari kelompok 4. Terima kasih. Beri tepuk tangan kalian. Oke, satu kelompok lagi perwakilannya. Ya, satu lagi. Ayo. Oke. Siapa yang bacain? Ayo Kak, silakan dibaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sana? Ya, dengarkan teman-teman. Ada di sana. Satu. Kehilangan konsentrasi saat dapat dengar. Dua, gunakan sewajarnya. Ya. Tidak berkomentar. Berkomentar. Komentar dulu. Ya. Empat, tidak menyebar video. Ya. Lima, tidak kita saling melindungi di Oke, teman-teman yang lain sepakat nggak? Sepakat. Setuju? Setuju. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, baik teman-teman semuanya, terima kasih ya. Tadi sudah diwakili oleh kelompok 1 dan 4. Nanti kelompok yang lainnya tetap selesaikan. Nanti silakan ditempel di dinding kelas kalian. Oke teman-teman, dari tadi kita sudah berdiskusi kelompok, ibu sudah sampaikan materi. Kira-kira dari teman-teman ada nggak yang mau ditanyain? Ada. Mau nanya? Oke, boleh, silakan mau nanya. Oke, teman-teman, ada pertanyaan bagus dari teman kalian, Mbak siapa? Amel. Jadi Mbak Amel bertanya, Bu, gimana sih caranya supaya kita itu bisa mengetahui suatu berita atau informasi itu fakta atau hoax? Ya, terutama di WhatsApp. Oke, teman-teman, ada yang sudah tahu caranya belum? Belum ya? Oke, Ibu mau kasih tahu caranya gimana kita itu bisa mendeteksi apakah itu berita hoax atau fakta. Ini di WA ya yang ditanyakan. Kalau di WA, teman-teman pernah nggak dapat chat WA itu berupa informasi tapi tidak jelas sumbernya? Pernah? Contoh katanya Kak Vicky apa? Kuota gratis 50 GB. Ya. Itu tahu nggak sumbernya dari mana? Dari hacker, berarti hoax atau fakta? Itu yang pertama, yang nggak tahu sumbernya. Kemudian yang kedua, ciri yang paling kelihatan kalau di WA itu apa? Cirinya biasanya akan banyak huruf-huruf kapital. Setelah huruf kapital apa lagi? Tanda seru. Terus apa lagi? Yang bold, hurufnya tebal. Terus gimana caranya Bu deteksi ini benar atau salah? Kamu dapatnya dari mana? Share-shareannya misal kamu tanya, kamu dapat informasi itu dari mana? Kalau temanku jawab dari grup sebelah Bu, atau dari teman Bu. Biasanya kalau dari grup sebelah, dari teman yang tidak jelas sumbernya, waspadalah teman-teman, itu adalah berita hoax, bukan fakta. Oke, bisa dipahami? Bisa. Amel, bisa diterima? Bisa. Baik, sekarang teman-teman, kesimpulannya apa dari materi layanan kita hari ini? Kesimpulannya adalah ketika kita menggunakan media sosial dengan bijak, maka kita akan mendapatkan banyak manfaat. Bisa manfaat untuk mendapatkan informasi, menambah wawasan, menambah pertemanan. Kemudian dampak negatifnya apa teman-teman? Terjadinya cyber bullying.
perundungan online. Terus kira-kira prestasinya gimana? Menurun. Terus kalau larut main media sosial paginya kira-kira fresh atau mengantuk? Mengantuk. Oke, jadi kesimpulannya kita harus apa? Harus bijak bermedsos, harus membatasi waktu bermain media sosial. Tadi masih ada tabel yang belum diisi. Isi tabel yang instrumen akhir. Diisi sesuai dengan pemahaman teman-teman setelah dikasih layanan. Jangan lupa kasih nama ya. Ya. Yang sudah selesai, letakkan di meja teman-teman saja dari ibu yang ambil. Ya teman-teman, silakan bersiap untuk pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman untuk hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan hari ini bermanfaat dan bisa menjadi acuan buat